Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Pada video ini kita akan membahas tentang bab terakhir di kelas 12 ini, yaitu tentang bioteknologi. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar tentang bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu seperti yang sudah kita ketahui waktu kelas 10 adalah cabang ilmu biologi yang membahas mengenai pemanfaatan biologi, prinsip-prinsip biologi dalam kehidupan manusia. Nah, bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi sederhana atau bioteknologi konvensional dan ada pula bioteknologi modern. Nah, pada video ini kita akan membahas dulu materi tentang bioteknologi konvensional. Nanti insya Allah yang bioteknologi modernnya akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, kita mulai ya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Kemudian kalian juga harus bisa menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Nah, tapi untuk kompetensi dasar keterampilan ini kita akan menyesuaikan tentu saja dengan waktu yang kita miliki ya. Nah, bioteknologi itu tentu saja digunakan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menggunakan atau memanfaatkan organisme dan bagian-bagiannya. Nah, proses atau teknologi yang memanfaatkan organisme itu bagaimana sih caranya untuk menciptakan barang dan jasa? Nah, itu akan kita pelajari sekarang. Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos atau teknologi yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Tadi kita sudah bahas. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, bioteknologi itu bermacam-macam penggunaannya dalam kehidupan manusia. Ada yang membuat minuman beralkohol misalnya, atau alkohol bukan untuk minuman juga ya, untuk pengobatan misalnya, kemudian untuk pembuatan roti misalkan kalau makanan, pengolahan limbah, pembuatan makanan hewan, membuat antibiotik, bahan bakar dan lain sebagainya. Jenis-jenis bioteknologi tadi kita sudah singgung ya, ada bioteknologi konvensional dan modern. Nah, bioteknologi konvensional atau sederhana, kelebihannya karena dia masih sederhana, tentu biaya produksinya pasti lebih murah. Kemudian teknologi menggunakan peralatan sederhana, kemudian pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui. Nah, tapi ada juga kelemahannya. Yang pertama, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, dan biasanya hanya ilmunya diturunkan secara turun-temurun. Misalnya nih, kalau bioteknologi konvensional misalnya fermentasi, membuat tempe atau membuat tape atau peyem ya, atau membuat keju dan lain sebagainya, itu biasanya diturunkan secara turun-temurun. Misal kalian ke pasar, kalian ke tukang tempe, jual-jual nanyain, "Pak, coba kalau tempe itu menggunakan jamur spesies apa?" Ya kayaknya nggak akan tahu ya, walaupun tukang membuat tempe gitu, karena ilmunya diturunkan secara turun-temurun. Kemudian bioteknologi itu hasilnya biasanya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksinya skalanya kecil, prosesnya relatif belum steril, dan kualitas hasilnya belum terjamin. Kemudian pemanfaatan bioteknologi konvensional paling banyak ini di bidang makanan ya, misalkan yogurt. Yogurt itu kalian pasti masih ingat lah ya, yogurt itu adalah minuman hasil fermentasi susu oleh bakteri Streptococcus thermophilus atau bisa juga Lactobacillus bulgaricus. Seperti yang sudah pernah kalian praktekkan di kelas 10 ya. Dia akan mengubah yogurt susu menjadi asam laktat sehingga rasanya lebih asam. Kemudian keju itu bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, proses pengentalan tersebut dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus, ini italik ya harusnya, kemudian Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut menghasilkan enzim renin, dia akan mengubah protein pada susu menjadi menggumpal dan menjadi cair dan padatan atau dadih. Kemudian dadih tersebutlah yang akan
menggumpal menjadi keju. Selanjutnya ada roti. Roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi ya, dibantu oleh yeast atau khamir yang di dalamnya ada jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dia akan melakukan proses fermentasi secara anaerob. Dia akan mengubah glukosa menjadi karbon dioksida dan juga alkohol. Kalau fermentasinya sampai selesai ya, nanti karbon dioksidanya akan membuat adonan roti menjadi mengembang. Kemudian contoh-contoh yang lain di bidang makanan ada kecap yang memanfaatkan Aspergillus wenti, kemudian ada tempe memanfaatkan Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, ada juga cuka yang mengubah alkohol menjadi asam asetat oleh Acetobacter aceti misalkan atau Glucanobacter. Sebenarnya masih banyak makanan-makanan yang memanfaatkan proses fermentasi dari bakteri ataupun jamur. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian. Misalkan ada pembastaran atau mengkawinkan persilangan secara generatif. Bisa sejenis atau bisa juga berbeda varietas sehingga kita bisa menghasilkan hasil bastar, hasil persilangan yang menghasilkan tanaman dengan varietas yang unggul, tapi ini tanpa ada rekayasa genetika karena masih tradisional atau konvensional. Kemudian ada hidroponik. Hidroponik itu bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamannya. Biasanya digunakan air. Kalau aeroponik biasanya digunakan udara ya, tapi dengan bantuan zat-zat enzim-enzim, kemudian hormon-hormon pertumbuhan dan juga nutrisi untuk tumbuhan. Selanjutnya di bidang pengobatan ada antibiotik yang dihasilkan dari jamur Penicillium notatum ya, dihasilkan penisilin, ada Penicillium ada tetrasiklin juga, ada ya antibiotik yang lainnya juga selain penisilin. Selanjutnya ada bidang industri. Di bidang industri misalnya ada bioremediasi, industri pengolahan limbah ya. Jadi limbah yang mengandung zat-zat berbahaya atau logam berat itu diuraikan, misalkan bisa digunakan Xanthomonas campestris atau Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Mungkin kalian pernah ya mendengar ada pencemaran air laut oleh kapal minyak misalkan dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan Candida liptica misalnya. Kemudian bidang peternakan, misalnya pada domba ankon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok, hasil dari mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Itu bidang peternakan juga. Jadi kalau tadi pembastaran bisa dengan tumbuhan, bisa juga hewan untuk peternakan. Nah, itu adalah contoh-contoh bioteknologi sederhana. Pendek videonya, jadi mudah-mudahan bisa kalian tonton sampai selesai dan bisa kalian pahami juga. Jika ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan, kita diskusi bareng-bareng nanti di Zoom. Sekian untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.